Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Sri Kurniawati STMM selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Larsati Puspasrini Srikasa dengan nomor induk mahasiswa 2014-190033. Hari ini saya akan memaparkan isi hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Ukuran Komite Audit, Kompetensi Komite Audit, Frekuensi Rapat Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap Audit Report Like pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2023. Memasuki latar belakang, di Indonesia sendiri, keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan atau bisa disebut dengan audit report like masih menjadi masalah besar. Meskipun OJK sudah membuat peraturan yang sangat jelas mengenai penyampaian laporan keuangan, tetapi tetap saja masih banyaknya perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya selama 5 tahun terakhir. Di mana semakin lama waktu dalam penyampaian laporan keuangan, maka informasi tersebut menjadi tidak relevan dan dapat merugikan investor karena dapat memperburuk asimetri informasi. Di samping ini terdapat data dari perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman dari tahun 2019 sampai 2023 yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya, di mana di tahun 2019 menunjukkan angka 24 emiten yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan. Di tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 34 emiten. Di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 32 emiten yang terlambat. Di tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu hanya 8 emiten yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan, dan di tahun 2023 mengalami kenaikan lagi sebesar menjadi 8 emiten yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya. Keterlambatan dalam mempublikasikan laporan keuangan tahunan perusahaan dapat disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap proses audit serta tingkat kompleksitas operasional perusahaan. Audit report like dalam penelitian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ukuran komite audit, kompetensi komite audit, frekuensi rapat komite audit, dan ukuran perusahaan. Dan terdapatnya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu mengenai berbagai faktor yang dapat mempengaruhi audit report like. Memasuki research gap, untuk variabel pertama, ukuran komite audit, penelitian yang dilakukan oleh Susandia dan Suyandari menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap audit report like, sedangkan untuk penelitian yang dilakukan oleh Rahmi dan Sofian, di mana menyatakan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap audit report like. Untuk variabel kedua, kompetensi komite audit, penelitian yang dilakukan oleh Safitri dan Rahayu menyatakan bahwa kompetensi komite audit berpengaruh negatif terhadap audit report like dan berbeda dengan penelitian dari Tanujaya dan Reni yang menyatakan bahwa kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap audit report like. Untuk variabel ketiga, frekuensi rapat komite audit, penelitian yang dilakukan oleh Safitri dan Rahayu menyatakan bahwa rapat komite audit berpengaruh positif terhadap audit report like dan berbanding terbalik oleh penelitian yang dilakukan oleh Tanujaya dan Reni yang menyatakan bahwa frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap audit report like. Untuk variabel terakhir, ukuran perusahaan, di mana penelitian yang dilakukan oleh Fujianti dan Satria, ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit report like dan berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Hia dan kawan-kawan, di mana menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit report like. Dari latar belakang yang sudah diuraikan tadi, dapat dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap audit report like pada perusahaan subsektor makanan dan minuman tahun 2019 sampai 2023? Yang kedua, apakah kompetensi komite audit berpengaruh terhadap audit report like pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman tahun 2019 sampai 2023? Yang ketiga, apakah frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap audit
report light pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman tahun 2019 sampai 2023. Yang keempat, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit report light pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman tahun 2019 sampai 2023. Dan yang terakhir, apakah ukuran komite audit, kompetensi komite audit, frekuensi rapat komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit report light pada perusahaan subsektor makanan dan minuman tahun 2019-2023. Pada penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori yang pertama, teori keagenan atau agency theory, dan yang kedua adalah teori sinyal atau signaling theory. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi, rumusan masalah yang penulis rumuskan, dan teori yang penulis gunakan, serta penelitian terdahulu yang penulis kutip, maka penulis dapat menyusun kerangka pemikiran sebagai berikut. H1 menunjukkan bahwa ukuran komite audit memiliki pengaruh terhadap audit report light. H2, kompetensi komite audit memiliki pengaruh terhadap audit report light. Hipotesis ketiga, frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap audit report light. Hipotesis keempat, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit report light. Dan hipotesis 5, ukuran komite audit, kompetensi komite audit, frekuensi rapat komite audit, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap audit report light. Memasuki metode penelitian, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini ialah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian yaitu penelitian kausal komparatif. Untuk populasi dan sampel, populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai 2023. Dalam teknik pengambilan sampel digunakan teknik purposive sampling, di mana menggunakan pertimbangan berdasarkan kriteria tertentu untuk menghasilkan jumlah sampel yang akan diteliti. Sehingga didapatkan sampel 18 perusahaan yang memenuhi kriteria dan total data observasi sebanyak 90. Variabel independen dari penelitian ini ada 4, yaitu ukuran komite audit, kompetensi komite audit, frekuensi komite audit, dan ukuran perusahaan. Dan variabel dependennya adalah audit report light. Untuk pengolahan data yang dilakukan dari penelitian ini menggunakan software eViews versi 12. Memasuki rancangan analisis, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel yang terdiri dari pendekatan common effect model, pendekatan fixed effect model, dan pendekatan random effect model. Uji yang digunakan dalam analisis regresi data panel ini adalah uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Dan nantinya akan dilakukan pengujian hipotesis yang terdiri dari uji F, uji koefisien determinasi, dan uji T. Kemudian memasuki analisis dan hasil pembahasan dari pengaruh ukuran komite audit, kompetensi komite audit, frekuensi rapat komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap audit report light. Data panel yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 model, yaitu common effect model, fixed effect model, dan random effect model, di mana nantinya akan dilakukan uji berpasangan untuk masing-masing model. Uji model regresi data panel, yang pertama uji Chow, dapat dilihat dari tabel ini, diperoleh nilai probabilitasnya sebesar 0,0108, di mana kurang dari 0,05, yang dapat disimpulkan bahwa model yang terbaik adalah fixed effect model dibandingkan dengan common effect model. Kemudian uji Hausman, didapatkan nilai probabilitas sebesar 0,0041, di mana kurang dari 0,01, yang artinya model terbaik adalah fixed effect model jika dibandingkan dengan random effect model.
Berdasarkan tabel hasil pengujian model regresi data panel yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel yang tepat adalah fixed effect model. Jika sudah terpilih fixed effect model, maka tidak perlu dilakukan uji Lagrange multiplier lagi. Memasuki uji hipotesis. Setelah didapatkan model yang terpilih adalah model FEM, maka akan dilakukan uji hipotesis. Yang pertama, uji koefisien determinasi. Yang didapatkan nilai adjusted S-square-nya 0,624067, yang artinya ukuran komite audit, kompetensi komite audit, frekuensi rapat komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit report like sebesar 62,4%, sedangkan sisanya 37,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di penelitian ini. Kemudian uji simultan atau uji F, diketahui degree of freedom satunya didapatkan 4 dan degree of freedom 2 85, sehingga didapatkan F tabelnya sebesar 2,48, yang menunjukkan bahwa F statistik lebih besar daripada F tabelnya. Yang didapatkan nilai probabilitas sebesar 0,000000, di mana kurang dari nilai signifikansinya sebesar 0,05, yang artinya ukuran komite audit, kompetensi komite audit, frekuensi rapat komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap audit report like. Selanjutnya, uji parsial atau uji T, didapatkan degree of freedom-nya sebesar 85, sehingga didapatkan nilai T tabelnya sebesar 1,66298. Untuk variabel X satunya, ukuran komite audit, didapatkan nilai T statistik kurang dari T tabel, dan nilai probabilitasnya sebesar 0,6300, yang mana lebih dari 0,05. Untuk kompetensi komite audit, variabel 2, X2, nilai T statistik kurang dari T tabel, dan nilai probabilitasnya didapatkan 0,2608, di mana lebih besar dari 0,05. Untuk variabel ketiga, frekuensi rapat komite audit, didapatkan nilai T statistik lebih besar daripada T tabel, dan nilai probabilitasnya didapatkan 0,0032, di mana kurang dari 0,05. Dan yang terakhir, variabel 4, ukuran perusahaan, didapatkan nilai T statistik lebih besar dari T tabel, dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,0000, di mana kurang dari 0,05. Memasuki kesimpulan dari hasil uji T yang sudah dilakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa untuk ukuran komite audit, variabel X1 tidak memiliki pengaruh terhadap audit report like, yang artinya H1 ditolak. Untuk variabel kedua, kompetensi komite audit juga tidak memiliki pengaruh terhadap audit report like, sehingga H2 ditolak. Variabel ketiga, frekuensi rapat komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap audit report like, sehingga H3 diterima. Dan ukuran perusahaan X4 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap audit report like, sehingga H4 diterima. Dan untuk ukuran komite audit, kompetensi komite audit, frekuensi rapat komite audit, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama memiliki pengaruh secara simultan terhadap audit report like, sehingga H5 diterima. Memasuki saran, bagi perusahaan diharapkan untuk terus konsisten dalam menyajikan laporan keuangan tahunan dan laporan auditan perusahaan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif, yaitu dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan, serta tidak melanggar peraturan yang telah dibuat oleh OJK dan BEI terkait peraturan penyampaian laporan keuangan agar terhindar dari sanksi dan denda. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan
untuk menambah atau menggunakan variabel independen di luar dari variabel penelitian ini, seperti misalnya ukuran KAP, independensi komite audit, audit komite overlap, dan lain sebagainya. Serta dapat juga menggunakan variabel moderasi atau variabel pengganggu dalam penelitiannya. Selain itu, bisa juga memperluas objek penelitiannya, misalnya menggunakan perusahaan properti real dan real estate, pertambangan, industri pembangunan, dan sektor lainnya yang terdaftar di BEI. Sekian presentasi hasil penelitian saya. Terima kasih banyak.